Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman dan Pak Badar. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas tentang Nation of Islam dan penyebaran Islam di Amerika Serikat. Nation of Islam adalah organisasi bercorak nasionalis Islam dan kulit hitam yang didirikan di Detroit, Michigan oleh Wallace Fard Muhammad pada tahun 1930. Misinya adalah mengajarkan orang kulit hitam yang tertindas dan tidak berdaya tentang pengetahuan menyeluruh tentang Tuhan dan diri mereka sendiri. Karena pada zaman itu, orang kulit hitam atau Afro-Amerika ditindas dan menjadi korban perbudakan. Sedangkan orang Islam di Amerika Serikat masih menjadi kelompok minoritas dan butuh pendongkrakan baik nama baik dan martabat hak asasi manusia di kehidupan sosial Amerika Serikat. Lalu pemetaan aktor. Siapa saja? Pertama, Fruit of Islam. Fruit of Islam adalah organisasi garda keamanan dari Nation of Islam yang digunakan sebagai pembela garda keamanan Nation of Islam dari serangan-serangan rasial. Yang kedua ada Elijah Muhammad. Elijah Muhammad adalah sosok penerus founder yang banyak berkiprah dan melanjutkan perjuangan Wallace Fard dalam penyebaran Islam. Yang ketiga ada Malcolm X yang sering kita dengar sebagai tokoh yang paling vokal yang terkenal dengan penyeruan terhadap HAM orang-orang Afro-Amerika. Selanjutnya ada Muhammad Ali, seorang petinju dan juga public figure yang dianggap kuat dan simbol kekuatan oleh Nation of Islam. Kedua ada kepolisian AS. Kepolisian AS dalam hal ini kita taruh sebagai aktor antagonis, di mana mereka sebagai alat pemerintah untuk menzolimi orang-orang Afro-Amerika. Yang kedua ada pemerintahan AS. Pemerintah AS di sini mayoritas adalah white supremacy kecuali Abraham Lincoln, dan mereka sangat berpahaman white supremacy. Lalu yang ketiga ada Ku Klux Klan atau Triple K. Triple K adalah ormas yang bergerak agresif di bawah white supremacy yang digerakkan oleh pemerintah, sehingga mereka akan melakukan segala macam kekerasan terhadap perbedaan-perbedaan baik secara ideologi ataupun fisik, terutama kepada orang-orang Nation of Islam. Selanjutnya ada Nation of Islam British. Nation of Islam British adalah aktor protagonis yang kami taruh sebagai cabang dari Nation of Islam Amerika dalam penyebaran dakwah dan emansipasi orang-orang kulit hitam di Eropa. Dimensi yang dipengaruhi atau mempengaruhi. Yang pertama dimensi politik. Munculnya NOI atau Nation of Islam merupakan reaksi langsung terhadap ketidakadilan dan penindasan secara ras yang dihadapi oleh penduduk-penduduk Afro-Amerika di Amerika Serikat, dan tujuannya untuk membebaskan diri dari diskriminasi rasial. Yang kedua, NOI mengadvokasi perlawanan dunia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, dimensi ekonomi. NOI mengikuti gagasan ekonomi mandiri dengan tujuan memberdayakan penduduk Afrika Amerika agar tidak bergantung kepada sistem ekonomi yang ditetapkan pemerintah yang diskriminatif. Yang kedua, NOI juga menjalankan beberapa entrepreneurship berupa restoran, toko buku, pertanian, dan sektor manufaktur lainnya. Selanjutnya ada dimensi sosial. NOI juga bergerak pada keadilan sosial dan anti-rasisme dan berjuang untuk melawan diskriminasi rasial dan ketidakadilan sosial seperti Malcolm X dan aktivis lain yang memperjuangkan hak-hak sipil dan memerangi ketidakadilan. Yang kedua, NOI mempunyai pengaruh pemimpin karismatik seperti Elijah Muhammad dan Malcolm X. Selanjutnya ada dimensi budaya. NOI juga melakukan perubahan nama dan identitas, yang dimana pengikutnya banyak mengadopsi nama-nama Islam dan mengubah identitas mereka sebagai simbol dan komitmen kepada Islam dan keanggotaan Nation of Islam. Yang kedua, NOI banyak membuat pendidikan dan program sosial sendiri, di mana sekolah-sekolah dan layanan sosial mereka buat secara mandiri. Aktor utama dan pendukung. Aktor utama dalam kasus ini yang pertama adalah Elijah Muhammad. Elijah Muhammad adalah penerus pemimpin NOI Fard Muhammad yang memperkenalkan pertama kali ajaran elemen Islam tradisional dan ide-ide nasionalis kulit hitam. Yang kedua ada Malcolm X. Malcolm X adalah jubir dan menteri NOI hingga tahun 1964 yang mengorganisir tempat ibadah, mendirikan surat kabar NOI, dan mengadvokasi doktrin-doktrin rasial bangsa yang berhasil menarik ribuan pengikut dan mengkritik Martin Luther King Jr. dan para pemimpin hak sipil lainnya. Selanjutnya ada Muhammad Ali, seorang petinju dunia sekaligus public figure yang dianggap kuat atau sosok yang sakral di mata Nation of Islam. Aktor pendukungnya adalah Fruit of Islam, sebuah garda keamanan yang bertugas membela setiap aktivitas NOI. Kedua ada polisi Amerika Serikat, di mana polisi ini sering sekali menangkap, membunuh, memata-matai, dan mengacaukan NOI serta kelompok-kelompok kulit hitam lainnya. Selanjutnya ada Triple K sebagai ormas yang agresif dan white supremacy. Tantangan para aktor. Elijah Muhammad, tantangannya adalah menegakkan kesatuan organisasi di mana banyaknya permasalahan konflik internal dan perbedaan sudut pandang antara anggota. Yang kedua tentang tantangan terkait ajaran keagamaan, karena agama yang diajarkan oleh Elijah Muhammad kebanyakan ditentang oleh Islam-Islam konvensional, tidak sesuai. Lalu yang ketiga, adanya tantangan dalam hubungan pemerintah dan otoritas, alias Nation of Islam secara terbuka melawan kebijakan pemerintah. Yang kedua ada Malcolm X. Malcolm X tantangannya adalah
prasangka rasial, di mana dia dibesarkan dan lahir dari banyaknya rasial dan diskriminasi. Yang kedua, kesulitan dalam mendapatkan pendidikan mandiri, di mana Malcolm X pada saat itu dibesarkan dalam lingkungan miskin dan tidak ada sekolah, sehingga intelijensinya pun tidak sama dengan yang lain. Yang ketiga, ada hambatan bergabung dengan Nation of Islam, karena dulu Malcolm X itu sempat dipenjara, jadi join ke NOI-nya itu agak telat. Selanjutnya ada tantangan Muhammad Ali. Tantangannya adalah rasisme dan diskriminasi rasial. Lalu pasca penolakannya dalam ikut perang Vietnam, akhirnya dia juga dipermasalahkan secara publik dan sempat dikucilkan. Lalu yang ketiga, ketika namanya berganti dari Cassius Clay, sehingga orang-orang kehilangan popularitas atau followers Muhammad Ali yang dulu waktu dia zaman masih nama-nama Kristen seperti itu. Selanjutnya, tantangan dari aktor pendukung. Fruit of Islam, tantangannya adalah menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat NOI seluruhnya. Yang kedua, menyebarkan ajaran NOI, karena susah menyebarkan agama itu kepada orang white supremacy ataupun kepada orang-orang Islam konvensional sendiri. Selanjutnya, FOI juga kesulitan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dalam membantu mengatasi kesulitan sosial. Yang kedua, polisi Amerika Serikat. Polisi Amerika Serikat punya tantangan kekerasan fisik dan ancaman terhadap personel polisi sendiri. Yang kedua, ada permusuhan rasial dan pandangan yang bertentangan mengenai penanganan kasus antara polisi kulit hitam dan polisi kulit putih. Selanjutnya ada penyalahgunaan kekuasaan, di mana eksploitasi kekuasaan yaitu dalam bentuk rasial. Lalu yang keempat, pelatihan dan pengembangan polisi menjadi seorang profesi profesional. Karena polisi itu pada zaman itu dilatih untuk rasis, jadi tidak profesional. Selanjutnya ada tantangan Triple K. Triple K dalam tantangannya adalah penegakan hukum dan legal seperti itu. Jadi kegiatannya selalu melanggar hukum walaupun dimoluskan oleh pemerintahan AS. Selanjutnya adalah berkurangnya dukungan karena kekerasan yang banyak dilakukan, jadi followernya pun berkurang. Selanjutnya, organisasi yang menentang Ku Klux Klan, seperti partai-partai organisasi lain yang kontra white supremacy. Selanjutnya ada peraturan yang menentang KKK itu ada. Dan selanjutnya ada perubahan sosial, karena kekerasan Triple K semakin tidak relevan dengan perubahan sosial di Amerika Serikat. Strategi para aktor. Dalam hal ini, Elijah Muhammad punya strategi membangun kerajaan ekonomi dan budaya untuk Nation of Islam, mengajarkan rakyatnya untuk mandiri. Lalu Malcolm X berusaha mengadvokasi pemberdayaan diri dan perlawanan terhadap penindasan, serta berusaha menyatukan berbagai kelompok kulit hitam lain. Adapun Muhammad Ali menggunakan keterampilan tinju dan karismanya untuk menentang rasisme dan ketidakadilan, serta menyebarkan pesan anti-rasisme ke dunia. Selanjutnya ada Fruit of Islam. Strateginya adalah melindungi diri mereka sendiri dengan keterampilan fisik, bela diri, serta mempelajari taktik-taktik dakwah. Selanjutnya ada polisi Amerika. Polisi Amerika ini kasar. Strateginya ini menangkap dan mengadili anggota NOI dengan berbagai tuduhan palsu, menggunakan kekerasan, dan mematikan terhadap anggota NOI. Selanjutnya, Triple K, strateginya adalah menggunakan penyamaran kode dan simbol, serta mendapatkan dukungan dan mempengaruhi opini publik tentang NOI. Prospek keberhasilan para aktor. Pertama, Elijah Muhammad. Dia mempunyai prospek keberhasilan yang signifikan yang diperoleh dari periode 1930 sampai 1976. Dari ajaran-ajaran yang dikembangkannya, meskipun bertentangan dengan Islam konvensional, tapi berhasil menarik para pengikut kulit hitam lainnya. Yang kedua, Malcolm X. Juga sama, keberhasilan yang signifikan, di mana kemampuannya dalam berbicara, serta taktik dakwahnya juga berhasil menarik para pengikut dan simpatisan lainnya. Selanjutnya ada Muhammad Ali. Target dan prospek keberhasilannya itu juga sama-sama signifikan, di mana dia berhasil mengubah pandangan masyarakat tentang isu-isu penting tentang orang-orang kulit hitam. Selanjutnya, Fruit of Islam. Prospek keberhasilannya juga dianggap signifikan, terbukti dari aktor-aktor utamanya, di mana mereka berhasil melindungi setiap aktivitas NOI. Polisi Amerika juga hasilnya stagnan karena terbukti akhirnya simpatisan ke NOI itu makin banyak, sehingga apa yang mereka lakukan, kekerasan seperti itu, pengadilan, tuduhan palsu, terbukti tidak ada hasilnya. Terakhir juga Triple K, mereka juga punya stagnan, akan tetapi mereka ini progresif, jadi selalu berlanjut tiap tahun dan umurnya ini lama. Kalau polisi sudah berubah cara pandangnya, Ku Klux Klan ini tidak, akan tetapi hasilnya prospeknya stagnan. Kontribusi positif dari fenomena NOI. Kita bisa belajar dari sini bahwa NOI itu adalah organisasi yang sangat vokal, terutama dalam menyuarakan hak-hak kaum mereka, dan tentu dengan interest kepentingan masing-masing. Tapi ini merubah cara pandang dunia untuk beberapa tahun ke depan sampai sekarang, di mana orang kulit hitam itu nggak seburuk, nggak jahat gitu.
Meskipun mereka dulu punya sejarah yang buruk, tapi akhirnya apa? Mereka berhasil membuat peradaban baru di komunitas yang baru, di mana contohnya, pada zaman Elijah Muhammad saja mereka buat kampus yang dinamakan Muhammad University of Islam yang dibangun di Chicago, Illinois. Dan banyaknya masjid-masjid dan beribadah umat Islam sampai sekarang tuh masih ada. Pandangan kelompok kami mengapresiasi tindakan Noi yang menjadi cikal bakal bagaimana orang kulit hitam zaman sekarang ini bisa hidup di Amerika Serikat dengan tenang. Noi adalah juga salah satu agen penyebaran Islam yang pertama, meskipun ya dengan pertentangan yang ada, tapi berhasil mengemansipasi dua kelompok minoritas sekaligus, di mana memperkenalkan agama Islam dan juga memperoleh martabat HAM untuk keturunan-keturunannya di masa yang akan datang. Dengan adanya aktor Muhammad Ali atau Malcolm X atau Elijah Muhammad, ataupun foundernya sendiri Wallace Fard Muhammad yang punya inisiatif yang bagus dalam membuat suatu komunitas emansipasi seperti itu.